Bapak Ibu, saudara-saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan, selamat malam, Shalom. Senang sekali lagi bisa menyapa Bapak Ibu, saudara-saudara sekalian dimanapun berada, melalui refleksi setiap Rabu malam ini. Tentu harapan saya, doa saya untuk Bapak Ibu dan saudara-saudara terkasih dalam selalu keadaan baik, berbahagia, berkelimpahan rahmat Tuhan. Karena itulah, sekali lagi selalu saya berdoa untuk Bapak Ibu dan saudara-saudara, kebaikan-kebaikan selalu menyertai. Bapak Ibu dan saudara-saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan. Hidup ini tidak selalu berjalan sesuai dengan apa yang kita harapkan. Hidup ini terkadang harus kita alami kesulitan-kesulitan. Dalam hidup ini kita mesti menghadapi masalah-masalah. Dan terhadap segala kesulitan, masalah atau tantangan, tidak selalu juga kita berhasil, tidak selalu kita juga sukses. Ada kalanya kita gagal. Ada kalanya kita kecewa karena gagal. Ya, itu bagian dari hidup. Tetapi tidak semua orang bisa kemudian menerima kegagalan. Ada banyak orang bereaksi terhadap kegagalan. Orang gagal bisa saja kemudian yang kuat, yang teguh, yang mantap mentalnya, dia akan jadikan kegagalan itu sebagai pelajaran untuk bangkit lagi. Tapi ada juga yang justru dalam kegagalan dia justru mempersalahkan. Ada yang mempersalahkan diri sendiri, ada yang juga mempersalahkan pihak lain. Ya, kalau hanya selesai di situ sih masih ya lumayan lah. Kadang-kadang juga mempersalahkan itu kemudian berimbas kepada tindakan-tindakan yang fatal. Ya. Kalau tadi mempersalahkan orang lain misalnya, kalau kita bisa lihat bagaimana kekecewaan, kegagalan dilampiaskan kepada orang lain dengan menyakiti orang yang dipandangnya sebagai pihak yang bertanggung jawab terhadap kegagalannya. Sebaliknya juga, kalau ia memandang bahwa dirinya yang bersalah, dia juga seringkali juga tidak berhenti pada kecewa saja, tetapi kemudian menyakiti dirinya sendiri, mempersalahkan dirinya sendiri dengan kenyataan bahwa sayalah penyebab kegagalan itu. Ya. Banyak hal seperti itu kita alami. Ya. Jadi kegagalan itu sepertinya hampir semua orang mengalami yang namanya gagal. Tapi reaksinya, responnya terhadap kegagalan tentu saja tidak selalu sama. Banyak dari kita juga dikecewakan oleh orang lain. Lalu rasa kecewa itu menjadi rasa marah, dendam gitu. Dalam sebuah relasi, rasa kecewa itu mendorong kemudian melakukan yang namanya salah satunya ya, pengkhianatan. Dalam hubungan perkawanan bisa saja kalau misalnya saya merasa dikecewakan oleh teman saya, lalu rasa kecewa itu mendorong kemudian ya sudahlah, saya juga bisa mengecewakan juga, melakukan pengkhianatan misalnya, terhadap kekasih, terhadap pasangan atau relasi kita, teman kita, sahabat dekat kita. Itu bisa saja membuat yang namanya pengkhianatan. Karena terasa tidak puas dengan relasi itu. Karena dirinya merasa tidak dihargai. Gitu. Butuh. Karena butuh dihargai, dia kemudian berbuat pengkhianatan. Ada juga pengkhianatan yang pengkhianatan dilakukan karena ya punya keinginan untuk memuaskan diri sendiri. Banyak itu. Ya, contoh saja yang kalau kita bisa ambil contoh ya. Misalnya di kisah tentang Yudas di dalam Alkitab. Bagaimana ia mengkhianati Tuhan Yesus dengan 30 keping uang perak. Ia mengkhianati Tuhan Yesus.
Karena dia menginginkan, ada keinginannya begitu kuat ya, terhadap materi, ya, sampai akhirnya dia mengkhianati Tuhan Yesus. Ya. Itu yang dinampakkan di dalam Alkitab. Mungkin ada alasan yang lain yang tidak nampak, mungkin. Tapi yang jelas di sana karena ketika ia datang tuh menyerahkan Tuhan Yesus, ia menerima upah 30 keping uang perak, dan ia begitu bersemangat untuk kemudian membawa para utusan mahkamah agama itu untuk kemudian menangkap Tuhan Yesus. Dan membawa Tuhan Yesus untuk kemudian diadili. Yang ternyata pengadilannya tidak adil. Ya. Sampai akhirnya diputuskan Tuhan Yesus dijatuhi hukuman mati. Disalibkan. Nah, itu pengkhianatan juga. Pengkhianatan yang dilakukan oleh salah seorang murid Tuhan Yesus. Orang terdekat dari Tuhan Yesus. Salah satu dari orang terdekat Tuhan Yesus. Salah satu dari 12 murid yang selalu menyertai Tuhan Yesus kemana-mana. Yaitu Yudas. Yang mengkhianati Tuhan Yesus sekali lagi ya, dengan kepuasan mendapatkan 30 keping uang perak. Dan pengkhianatan itu ternyata pada akhirnya mendatangkan penderitaan bagi Tuhan Yesus. Mendatangkan juga cibiran kepada Yudas sendiri sebagai murid yang disebut dilabeli sekarang sebagai pengkhianat. Lalu pada dirinya sendiri ternyata ketika ia melihat kejadian itu dan menyaksikan Tuhan Yesus dihukum, dijatuhi hukuman mati, diceritakan di sana di Injil Matius 27 ayat 1 sampai dengan 5. Ia menyesal. Ia menyesal itu. Setelah merefleksikan itu, ia menyesal. Ia merasa berdosa karena ia telah menyerahkan Tuhan Yesus yang dalam pikirannya adalah orang yang tidak berdosa, telah diserahkan sampai dihakimi, dihukum mati. Akhirnya dia menyesal. Dan apa yang terjadi berikutnya? Ia mengembalikan ke 30 keping uang perak itu kepada orang yang memberinya, lalu pergi. Dan pada akhirnya dia sendiri kemudian mengambil cara menggantung diri, bunuh diri dengan menggantung diri. Dia mengakhiri cerita hidupnya dengan menggantung diri. Cerita tentang Yudas ini adalah cerita tentang orang yang pada akhirnya ia telah berkhianat dan dia menyesal atas tindakan pengkhianatannya, dan ia kemudian seakan tidak melihat jalan lain kecuali dia membunuh dirinya sendiri, mengakhiri hidupnya dengan bunuh diri. Padahal mungkin masih ada cara, dan tentu saja masih ada cara. Mungkin masih terbuka jalan. Ya, masih sangat terbuka. Kalau saja dia datang kepada Tuhan Yesus. Kalau saja dia mengakui semua tindakan dosanya, pengkhianatannya. Kalau saja dia meminta pengampunan dari Tuhan. Kalau saja dia betul-betul berani datang kepada Tuhan dan mengakui segala sesuatunya, dan juga berani untuk berkomitmen, berubah. Tentu saja masih ada jalan. Tentu saja masih ada kemungkinan untuk dia memperbaiki diri. Dan dia membayar pengkhianatannya dengan cara yang baik. Kenapa? Kenapa bisa dikatakan masih mungkin, masih ada peluang itu? Sebenarnya kan kalau kita bicara tentang pengkhianatan, ada banyak yang mengkhianati Tuhan Yesus selain Yudas. Kalau Yudas memang kelihatan betul dia
menerima uang, lalu kemudian membawa prajurit-prajurit untuk menangkap dia dan menyerahkan kepada Mahkamah Agama. Ya, diceritakan betul bagaimana dia menginisiasi untuk melakukan hal itu. Tapi coba lihat pengkhianatan yang lain. Saya kira ada pengkhianatan yang lain juga. Contohnya apa? Contohnya Petrus saja. Petrus sendiri ketika dia ditanya, kamu salah seorang dari pengikut Yesus, dia katakan dengan bersumpah, katakan tidak, bukan. Bahkan dikisahkan sampai berkali-kali ia mengatakan, tidak, bukan, kamu salah orang. Bukankah itu juga bentuk pengkhianatan? Padahal dia benar-benar adalah murid Tuhan Yesus, bahkan ia sendiri yang pernah menjanjikan dirinya akan berdiri di depan untuk membela Tuhan Yesus, tetapi dia sekarang tidak mengakui Tuhan Yesus. Bukankah itu sebuah pengkhianatan? Ya. Tetapi cara yang berbeda, pilihan jalan yang berbeda dibuat oleh Petrus. Petrus bukan kemudian lari dan kemudian mengambil cara untuk saya telah mengkhianati Tuhan Yesus, saya telah mengecewakan Tuhan Yesus, saya adalah orang yang tidak baik karena tidak setia dengan apa yang menjadi janji saya. Dia tidak kemudian lari dari situ meninggalkan Tuhan Yesus jauh-jauh sembunyi atau kemudian seperti Yudas mengambil jalan bunuh diri. Tidak, tapi dia justru datang kepada Tuhan dan mengakui, Tuhan, saya sudah bersalah, saya sudah berdosa, saya sudah menolak Engkau, mengkhianati Engkau dengan cara yang seperti itu. Tetapi langkah selanjutnya setelah pengakuan itu, dan setelah pengakuan itu yang dibuatnya bukan bunuh diri, setelah pengakuan itu justru pengakuan itu membawa dia makin dekat pada Tuhan, bahkan mengkomitmenkan dirinya untuk menjadi orang yang menjawab panggilan Tuhan dengan setia. Jadi apa yang menjadi kekeliruannya, kesalahannya, kegagalannya pada waktu itu ia jawab dengan memberi diri menjadi pengikut Tuhan yang setia, bahkan untuk memberitakan Injil kepada banyak orang. Dia kemana-mana bawa Injil itu. Rasul yang paling berani ketika ia diperhadapkan dengan Mahkamah Agama pun dia berani. Dia berani menyampaikan apa yang menjadi berita Injil itu secara terbuka. Meski dia harus berhadapan dengan Mahkamah Agama dan mungkin nasib seperti Tuhan Yesus dia juga akan alami. Mungkin, karena kemungkinan itu ada. Ia ditangkap, ia dipenjara, ia disesah, ia ditekan untuk tidak berkata-kata tentang Tuhan Yesus. Mungkin saja dia akan mengalami yang namanya hukuman mati seperti Tuhan Yesus. Tetapi lihat bagaimana dia tidak berbuat seperti itu. Nah, dua cerita ini menjadi dua cerita yang memberi kepada kita gambaran tentang bagaimana kita menyikapi kegagalan. Yudas tentu saja dia gagal sebagai murid Tuhan Yesus. Dia sudah jadi berubah menjadi orang yang karena uang, orang karena maksud tertentu dia telah mengkhianati Tuhan Yesus, kemudian bersikap menyesal, betul menyesal, tetapi dia tidak kemudian memperbaikinya dengan cara yang positif, tetapi justru ia mengambil jalan pintas, yaitu dengan menghabisi dirinya, dengan menggantung diri, bunuh diri. Dan cerita itu, kisah tentang Yudas, terus tercatat sampai akhirnya cerita itu pun tetap mencantumkan sisi bahwa Yudas itu dalam sikapnya tetap dalam posisi sebagai orang yang tidak baik. Karena ia sudah mengkhianati Tuhan Yesus dan dia mengakhiri pengkhianatan itu dengan dirinya sendiri, dengan mengakhiri dirinya sendiri, menggantung diri. Tidak ada perubahan yang baik pada dia. Tidak ada upaya yang baik dari dia. Pada akhirnya selalu kalau ingat Yudas sesuatu yang tidak baik. Tetapi berbeda dengan Petrus. Petrus itu orang, dia sama tadi, pengkhianatan terjadi, ia lakukan juga. Tetapi lihat bagaimana pandangan orang terhadap Petrus. Petrus tetap
sejarah tentang bahwa ia telah mengkhianati Tuhan Yesus, dia telah menolak untuk mengingkari Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan yang diikutinya. Itu tercatat, tetapi tidak kemudian catatan itu selesai di situ. Catatannya menjadi berubah karena Petrus menanggapi apa yang menjadi pengkhianatannya dengan cara yang positif. Dia mengakui segala sesuatunya di hadapan Tuhan dan dia berkomitmen dari kesalahan yang ia sudah buat, kegagalan yang ia sudah alami, dengan coba bangkit lagi, coba bangun lagi, sikap karakter yang benar seperti apa, coba hidupkan lagi dirinya untuk menjalani panggilannya dengan cara yang berbeda, yaitu cara yang positif, cara yang berani mengalahkan ketakutannya, cara yang berani untuk kemudian mengubah jalan hidupnya sebagai seorang yang tadinya dibilang penakut, pengecut, menjadi orang yang memberani dan bahkan orang yang terus memberitakan Injil kepada siapapun, bahkan di hadapan musuh-musuhnya. Saya kira ini pelajaran baik untuk kita semua. Pelajaran bagaimana kita menyikapi tentang kegagalan. Mungkin dalam hidup kita bukan hanya satu atau dua kegagalan, banyak kegagalan dalam hidup kita. Seperti Yudas, seperti Petrus. Lalu bagaimana sikap kita? Petrus mengajarkan kepada kita tentang sesuatu yang baik. Kalau kita gagal, dia mengakui bahwa dia gagal. Dia menerima kegagalan itu. Dia mengakui dan menerima kegagalan itu. Itu yang pertama. Dia akui, dia terima kegagalan itu. Yang kedua setelah ia terima dan mengakuinya, ia berani untuk kemudian bangkit. Membuat komitmen baru. Untuk kemudian komitmen itu yang diusahakan, diperjuangkan dalam sisa kehidupan yang masih dianugerahkan kepadanya. Jadi kalau kita gagal, akui saja bahwa kita gagal, terima saja kalau kita gagal. Lalu setelah itu bangkit. Bangkitlah. Belajarlah dari kegagalan itu untuk menemukan nilai-nilai positif yang terus kita akan hidupkan di sisa waktu atau kehidupan yang masih kita punya. Bangkit dan kerjakan itu berdasarkan hikmat yang kita boleh ambil dari pengalaman kegagalan kita. Yang berikutnya, tentu saja perjuangkan dengan sungguh. Jadikan pengalaman kegagalan itu sebagai pemicu, sebagai semangat untuk jangan sampai kita mengulang kesalahan yang sama. Jangan sampai kita gagal lagi. Terus berjuanglah untuk mengusahakan yang sudah kita komitmen. Jangan sampai gagal dan jangan mau gagal. Terus berjuang. Terus berjuang untuk itu. Kalau kita bicara tentang kekuatan kita, tentu saja kekuatan kita terbatas. Dan karena itu, kalau kita berjuang dan terus berjuang, jangan mau kalah, jangan mau gagal, ya berusahalah juga dengan meminta pertolongan kepada Tuhan. Supaya kita ditolongnya, supaya kita dimampukannya, supaya kita dimenangkannya, supaya kita jangan sampai gagal lagi. Terus begitu. Selain juga terus minta pimpinan hikmatnya, supaya kita tahu mana yang baik, mana yang tepat untuk kita kerjakan. Kita upayakan dalam perjalanan hidup kita. Kita belajar untuk kemudian tidak mudah tergiur kepada sesuatu, termasuk materi, ego kita. Tidak membiarkan ego kita begitu saja berkuasa atas kehidupan kita. Tetapi hikmat Tuhan. Maka kembali kita meminta supaya hikmat Tuhan diberikan kepada kita. Supaya sekali lagi itu yang memimpin kita. Dalam kesadaran hikmat Tuhan, kita berjalan, kita berjuang, kita bekerja, kita melayani. Kita berusaha untuk mengubah hidup kita dan menjadikan hidup kita menjadi betul-betul baru. Bukan dalam komitmen saja, tetapi dalam kenyataannya. Dalam praktek hidup keseharian kita. Dan
berikutnya, kita belajar sekali dari sini. Bagaimana ketika kita kemudian gagal? Gagal adalah bagian dari hidup kita, dan semua orang pernah gagal. Kalau besok kemudian kita berjuang dan kemungkinan kita akan gagal lagi. Prinsipnya adalah jangan takut gagal, jangan kemudian menyerah karena satu atau dua kegagalan, tapi bangunlah semangat untuk tetap terus bangkit. Jatuh, bangun lagi, jatuh, bangun lagi, jatuh, bangkit lagi. Terus begitu. Karena itulah jalan hidup kita. Itulah yang akan dialami oleh semua orang. Oleh saya, oleh Bapak, Ibu, dan saudara-saudara sekalian. Itu akan terjadi. Mungkin berulang-ulang. Kita akan mengalami yang namanya berhasil, ya. Tapi sekali lagi, selalu terbuka kemungkinan kita akan gagal. Kalau kita gagal lagi, ya bangun lagi. Dan itulah yang akan dibuat Tuhan. Kalau kita berdosa, percayalah bahwa Tuhan itu Maha Kasih. Dan Tuhan itu selalu mengampuni setiap orang yang betul-betul meminta pengampunan. Dan Dia akan juga menolong bagi orang yang betul-betul minta pertolongan. Dia akan membangkitkan orang yang jatuh, yang mengulurkan tangannya kepada Tuhan untuk mohon ditolongnya. Percayalah bahwa hidup kita meskipun jatuh bangun, gagal, lalu gagal, besok gagal, selalu ada kesempatan untuk memperbaiki diri, selalu ada kesempatan untuk meraih sesuatu yang kita harapkan, selalu ada kesempatan itu. Selama Tuhan masih memberi kehidupan pada kita, selama itu juga Tuhan akan menyertai dan memberkati kita, setiap orang yang selalu mengharapkan kehadirannya dalam hidup. Tuhan menyertai kita semua, dan pada saatnya akan menghantarkan kita pada sesuatu hal yang luar biasa. Maksud Tuhan yang indah pada waktunya. Selamat malam. Salam. Mari kita berdoa. Tuhan, kami tahu bahwa kami tidak sempurna. Kami mengalami berbagai kegagalan. Dan dari pelajaran hikmat firman Tuhan hari ini, perenungan kami mengantarkan untuk jangan menyerah kalau gagal. Karena kegagalan ini adalah bagian dari kehidupan kami. Kegagalan mestinya ditanggapi secara positif untuk mengakui dan menerima kegagalan itu. Lalu berkomitmen untuk memulai kehidupan yang baru, yang berani mengatasi kegagalan dan belajar dari kegagalan, yang berani menyerahkan jalan kami kepada Tuhan untuk Tuhan pimpin dan tolong dalam seluruh jalan kami. Terima kasih untuk perenungan ini yang telah memberikan kepada kami semangat untuk bangkit meski kegagalan itu sungguh tidak nyaman, tidak enak. Mengajarkan kami untuk punya komitmen dan memperjuangkan komitmen itu. Meski itu tidak mudah dan tidak sederhana. Tetapi di dalam Tuhan, kami yakin Engkau akan memberi kekuatan. Kami yakin Engkau akan membuka jalan. Dan pada akhirnya kami akan meraih kesuksesan juga, keberhasilan juga dalam penyertaan, pertolongan, dan limpahan berkat Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami serahkan hidup kami dan jalan hidup kami ke dalam kuasa pengasihan-Mu. Engkau yang membimbing, Engkau yang memimpin, kiranya Engkau juga yang membawa kami berhasil bangkit dari kegagalan dan meraih kehidupan yang baru sesuai dengan komitmen untuk hidup berkenan kepadamu. Di dalam Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Demikianlah Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, refleksi malam kita saat ini. Kiranya semua ini boleh mengisi bagian dari hidup kita untuk makin dipenuhi hikmat Tuhan, supaya kita pun dituntun oleh hikmat itu untuk berjalan di dalam jalan yang benar, yang berkenan, dan yang membuat kita mampu bangkit dari kegagalan-kegagalan kita. Tuhan menyertai kita semua.
Salam.